Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain dari kelas PAI 3E. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pelaksanaan dan penerapan yang dikomendasikan dalam tenaga pendidik. Jadi teori yang saya gunakan adalah teori behavioristik. Belajar behavioristik mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Analisis yang dilakukan adalah terletak pada perilaku yang nampak, terukur, tergambarkan, dan yang dapat diprediksi. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh perilaku tingkah lakunya. Teori behavioristik bertujuan mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dan dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Teori behavioristik merupakan atau memandang bahwa belajar merupakan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah dilakukan belajar jika dapat menunjukkan tingkah atau perilakunya. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia bisa menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Selanjutnya, teori yang kedua yang saya gunakan di sini adalah teori belajar kognitif. Teori ini merupakan pendekatan yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya, yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini dinyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi peserta pemahaman tentang situasi yang dihubungkan dengan tujuan belajarnya. Dalam perspektif teori ini, bagian-bagian di situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Sedangkan pemisahan atau pembagian sebuah materi belajar ke dalam komponen-komponen dan belajar secara terpisah akan menyebabkan substansi materi tersebut akan kehilangan makna. Teori dan model pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kemampuan tenaga pendidik dalam merancang teori dan model pembelajaran tersebut menjadi lebih sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Penggunaan bahan-bahan pustaka yang relevan dilakukan sebagai langkah dalam melalui proses penyelesaian sumber relevan, melakukan refleksi, menganalisis, dan membuat kemampuan sebagai bagian akhir dari proses pengelolaan data. Teori dan model pembelajaran menjadi acuan bagi tenaga pendidik dalam menetapkan tujuan dan cara belajar yang akan dilaksanakan. Teori belajar merupakan dasar pengembangan model yang akan digunakan oleh pengajar. Model belajar menjadi ketentuan dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses belajar yang akan dilaksanakan. Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari ketetapan tenaga pendidik dalam memilih dan menerapkan teori dan model pembelajaran di dalam kelas. Peserta didik akan belajar dengan baik jika guru mampu merancang pembelajaran dengan baik. Kita bisa menjelaskan bahwa dalam setiap mengikuti proses belajaran, sudah pasti setiap peserta didik mengharapkan hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar yang baik tidak membantu mereka dalam mencapai tujuannya. Hasil belajar yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai eduktif. Nilai tersebut mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi dalam kegiatan pembelajaran
dikatakan bernilai eduktif karena diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran dilakukan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.